Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ahmad Isa Akhirul Hakim dengan NIM 21521130. Di video kali ini ada yang baru nih. Di sini saya akan menjelaskan materi baru. Ada yang tahu nggak? Penasaran kan? Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan yang ada di matkul dasar-dasar ekonomi Islam. Baik, gak usah berlama-lama, simak sampai selesai video ini. Lembaga keuangan. Ada yang tahu definisi lembaga keuangan? Oke, lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu disalurkan untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan. Jadi itu definisi lembaga keuangan. Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit dengan defisit unit. Itu yang disebut fungsi utama dari lembaga keuangan. Dan adapun peran dan manfaat lembaga keuangan antara lain: 1. Sebagai pengalih aset. Peran penting lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset. Yang kedua, likuiditas. Apa itu likuiditas? Peran lembaga keuangan berhubungan dengan likuiditas atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Lembaga keuangan sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan. Selanjutnya yaitu transaksi. Berperan penting dalam menyediakan jasa dan mempermudah transaksi moneter. Adapun lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Lembaga keuangan bank, yang merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank, adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Adapun tujuan lembaga keuangan antara lain: 1. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Kedua, bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun untuk pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Selanjutnya, Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Tujuan yang terakhir yaitu operasi memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya. Adapun itu adalah tujuan lembaga keuangan yang sudah tertera. Pengertian lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, lalu mengganti dengan akad-akad tradisional Islam. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah menurut M. Nuryanto: 1. Pengalihan aset atau asset transmutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu likuiditas atau liquidity.
unit surplus dapat menetapkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu efisiensi atau efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Berikut adalah fungsi lembaga keuangan syariah menurut M. Nuryanto. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah menurut MZC Abjad. 1. Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, yaitu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota. Adapun fungsi yang terakhir yaitu untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian. Berikut adalah fungsi lembaga keuangan syariah menurut Zaidi Abad. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah menurut Burhanuddin S. 1. Yaitu memperlancar pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, yaitu menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah fungsi lembaga keuangan syariah menurut Burhanuddin S. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur 1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah. Yang kedua, yaitu maisir, yaitu transaksi yang digunakan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Selanjutnya yaitu gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Selanjutnya yaitu haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariat. Dan terakhir yaitu zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Berikut adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur yang terdapat di dalam prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Baik, itu tadi video penjelasan tentang materi lembaga keuangan yang ada